contoh menjadi bayi sehat gitu. Ini contoh ya, hiperbola banget sih. Ya, maksudnya halo semuanya, selamat datang kembali di Murici Channel secara khusus di seri beasiswa Australia Awards. Jadi untuk sesi kali ini aku tuh mau share soal kurikulum vitae atau CV yang aku pakai buat daftar beasiswa Australia Awards di tahun 2024 kemarin. Jadi dalam CV yang aku pakai buat daftar beasiswa itu ada 5 komponen utama. Nah, jadi yang pertama itu adalah contact details, yang kedua itu adalah executive summary atau professional summary, dan yang ketiga itu adalah employment history, yang keempat itu education, sama yang terakhir itu adalah volunteering sama organizational activities. Nah, disclaimer dulu, CV yang aku pakai ini nggak ada jaminan sama sekali bahwa CV ini adalah bentuk yang paling bagus atau yang bakal 100% diterima sama beasiswa Australia Awards. Tapi ini hanya berdasarkan pengalamanku bahwa ketika aku pakai CV ini nggak ada masalah sama sekali dan tetap aja bisa diterima, bahkan dapat beasiswanya gitu. Jadi teman-teman boleh banget pakai struktur CV ini menjadi acuan teman-teman dalam membuat CV untuk daftar beasiswa. Jadi langsung aja ke bagian yang pertama, yaitu content details. Di sini aku nggak naruh banyak, cuma naruh nama, terus pekerjaanku saat ini, alamat nggak perlu alamat lengkap, terus nomor telepon sama email. Jadi teman-teman tuh nggak perlu aneh-aneh lah untuk kontak details ini. Yang paling penting tuh sebenarnya email atau nomor telepon. Udah, itu aja. Nah, di bagian yang kedua itu adalah profile, atau biasa orang sebutnya itu executive summary atau professional summary. Nah, di sini aku bagi jadi 3 bagian. Nah, di bagian yang pertama daripada kolom profile ini, aku mau mendeskripsikan pada saat ini tuh aku ngapain aja. Secara singkat tuh kayak gitu. Pekerjaan sama kira-kira ada aktivitas lain yang aku lakuin atau enggak. Tapi singkat aja. Nah, di bagian yang kedua, ini adalah hal yang penting untuk menunjukkan passion kita tuh apa sih. Nah, di sini aku nulis passion yang berhubungan dengan esai yang aku tulis. Dalam kolom profile ini penting untuk kita tuh merujuk dengan apa yang kita tulis di supporting statement. Nah, di sini aku nulisnya adalah public policy sama community development. Itu adalah passionku. Dan kebetulan aku pun nulis kayak gitu di dalam supporting statementku. Jadi kedua hal ini tuh saling berkaitan. Maksudnya aku ngomong A di esai, nah di CV ku masa peranku lain, nah itu berarti bertolak belakang kan. Jadi penting untuk kedua hal ini, CV sama esai itu saling mendukung. Di hal yang terakhir ini, aku tunjukin permasalahan dan solusi yang akan aku bawa gitu. Jadi sedikit tidaknya itu menggambarkan pada saat ini tuh kita tuh lagi mau fight apa sih gitu. Jadi ini tetap untuk membangun urgensi, seperti yang aku udah sebutin juga ya di penjelasan tentang menulis esai itu. Dan bagian yang terakhir, aku nulis di sini sedikit solusi atau cara yang aku lakukan. Jadi yang aku tandain ini adalah rencana kontribusiku, ringkasan rencana kontribusiku. Nah, di bagian yang berikutnya, yaitu employment history, aku mau nunjukin soal konsistensi. Nah, kenapa aku bilang konsistensi? Soalnya nanti di bagian volunteering activities, organizational activities, aku juga mau nunjukin konsistensi. Karena konsistensi itu penting untuk menunjukkan bahwa passion kita tuh bukan omong kosong atau cuma karena mau dapat beasiswa aja nih kita bilang passionnya di bidang A gitu. Tapi aku mau tunjukin itu dalam profil kerjaku gitu. Nah, di bagian yang ini
yang paling belakang, yang paling bawah, yang paling lama, ini sebenarnya nggak terlalu penting juga sebenarnya aku naruh ya, cuma aku naruh di sini buat nunjukin bahwa nggak ada kekosongan daripada saat aku lulus. Setelah lulus aku tetap melanjutkan atau berkontribusi gitu lah, nggak ada kekosongan sampai aku punya pekerjaan tetap gitu sebagai ASN. Hal yang aku highlight yaitu yang berhubungan dengan public policy sama community development. Nah, di tahun 2022 sama 2023 yang aku tonjolin adalah community development. Nah, di sini community development yang aku tonjolin yaitu melalui sosialisasi, karena itu adalah tugas yang ada di kantor aku. Jadi tetap berhubungan sama apa pekerjaan profesionalku. Nah, yang berikutnya pekerjaan-pekerjaan lain yang aku punya. Jadi kan nggak mungkin ya, ini selama 1 tahun pekerjaannya cuma ini. Jadi aku tetap nunjukin apa yang menjadi tugas tanggung jawabku pada saat itu. Nah, ini sama juga sebenarnya polanya di bagian atas. Cuma kita harus nentuin apa yang mau kita tonjolin. Nah, tadi di sini community development udah. Nah, yang tentang public policy di pekerjaanku ternyata itu berhubungan sama decision making. Perlu dicatat, aku kan nggak bisa secara langsung tuh mengubah kebijakan atau membuat kebijakan. Tapi yang aku mau highlight di sini tuh peran kontribusiku itu bagaimana terhadap pembentukan kebijakan di daerahku. Dan yang terakhir, yang aku highlight di sini yaitu peranku dalam menjaga stabilitas. Ingat, supporting statement Australia Awards itu kan ditanya, kita tuh udah implementing change, terus hal itu tuh berhubungan sama bidang Australia Awards yang mana gitu kan. Nah, itu tuh aku tonjolin di bidang ini, di pengalaman kerja yang ini, yang mana aku tuh berkontribusi di bidang stabilitas melalui peranku dalam pelaksanaan pemilihan umum gitu. Nah, yang berikut adalah bagian education. Nah, di bagian ini tuh sebenarnya nggak terlalu banyak ya yang perlu kita tulis. Yang paling penting itu sebenarnya adalah background pendidikan kita, apakah linear atau enggak. Dan di sini aku mau nunjukin bahwa linear. Plus, aku tambahin juga apa yang menjadi prestasiku. Nah, di sini itu aku sengaja nulis prestasi biar nunjukin bahwa aku tuh bukan cuma kuliah doang. Selain kuliah itu menjadi kewajiban utama, aku tuh mau nunjukin bahwa di luar itu pun aku tetap ada prestasinya gitu. Maksudnya aku tetap ada pengembangan dirinya gitu loh. Nah, berikutnya adalah volunteering sama organizational activities. Nah, ini penting banget. Kalau kita lihat di sini, ini tuh tersusun dari 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sampai sekarang. Hal yang mau aku tonjolin di sini itu sama kayak di implement history, yaitu konsistensi terhadap passion yang aku tekuni. Maka volunteering atau organizational activities yang aku tonjolin yaitu di bidang itu. Nah, kalau teman-teman tuh punya banyak banget pengalaman, itu tentu teman-teman perlu memilah ya, mana yang teman-teman perlu cantumin. Dan saran aku, cantumin hal-hal yang berhubungan sama masalah ataupun passion teman-teman di dalam supporting statement. Karena buat apa gitu teman-teman, contoh menjadi bayi sehat gitu. Ini contoh ya, hiperbola banget sih. Kan nggak ada hubungannya sih ya, maksudnya korelasinya gitu, nggak ada fungsinya gitu. Jadi cukup cantumin yang menjadi pendukung profil kita. Nah, di sini aku cantumin untuk community development, peran terakhirku melalui komisi pemuda gereja. Nah, di sini aku tonjolin melalui peran aku di dalam komisi itu dan juga bagaimana aku membantu kegiatan organisasinya gitu. Dan yang berikutnya ini di bawah ini terkait dengan apakah aku tuh udah memberikan perubahan di masyarakat, terus berhubungan dengan bidang prioritas Australia Awards. Nah, pengalaman yang ini yang aku tulis. Kenapa aku pilih pengalaman ini? Karena pengalaman ini yang paling menggambarkan peranku di bidang public policy sama community development.
dan ini diteruskan sampai bawah. Jadi secara garis besar ini banyak yang aku tulis ya. Dan dia di bagian terakhir nih aku tulis ada activities. Sebenarnya ini bisa dihilangin, tapi di wawancara itu kan cukup random ya. Setiap aplikan yang ditanyakan pasti pertanyaannya ada yang sama. Tapi ada hal-hal random juga yang ditanyain, dan itu biasanya nggak jauh-jauh dari CV kita atau profil kita ditanyainnya. Itu entah itu pengalaman pada saat kuliah. Nah kebetulan waktu itu aku ditanyain tentang pengalaman saat kuliah. Jadi itu aja sederhananya, CV itu ada untuk mendukung profil yang kita bangun di supporting statement. Jadi penting untuk teman-teman itu, kembali lagi ya aku ingetin, ngaitin apa yang teman-teman tulis di dalam supporting statement dengan profil teman-teman di CV. Jadi tunjukkan bahwa profil itu cocok dengan apa yang kita sebut di supporting statement. Dan di supporting statement kan kita nggak bisa nunjukin semua hal di sana. Nah bisa jadi di dalam CV kita itu adalah bukti yang bisa jadi pendukung yang kuat kenapa alasan kita tuh perlu lanjut S2 gitu. Di satu sisi dia itu nunjukin passion kita, di sisi yang lain itu menunjukkan konsistensi atau keseriusan kita terhadap permasalahan yang kita sebutkan di dalam esai kontribusi kita. Jadi selamat mempersiapkan diri, selamat mempersiapkan segala berkas untuk daftar Australia Awards. Oh ya, mungkin dalam seri ini juga nanti aku bakal share juga terkait referee report ya, referee report atau surat rekomendasi, yang mana aku pakainya 2, dari dosen sama dari tempat kerja. Nah nanti teman-teman pantau aja YouTube channel ini, nanti bakal aku share juga. Dan misalkan ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyakan, bisa tulis aja di bawah. Dan kalau ada saran misalkan buat video apa, tulis aja di bawah, nanti kalau sempat aku bakal buat videonya. Oke, jadi itu aja. Sukses, semoga teman-teman diberikan apa yang menurut Tuhan adalah terbaik buat teman-teman. Ya, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya.